Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La nabiyya ba'dah amma ba'd. Faya ayyuhal hadiru rahimakumullah. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Muzabzabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Quran surah An-Nisa ayat 143. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, di mana atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya, sehingga pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini Allah masih memudahkan langkah kaki kita dari rumah masing-masing menuju masjid yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hamba yang beriman, tidak henti-hentinya kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat kesempatan, terutama nikmat iman yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena nikmat iman merupakan nikmat nahkodah. Dengan keimanan itu kita mampu bersyukur atas nikmat-nikmat yang lain. Olehnya itu, kaum hadirin wal hadirat, sebagai umat Islam yang beriman, umat Islam yang mengakui bahwa Allah adalah salah satunya ilah, salah satunya Tuhan, wajib kita tunduk dan patuh pada syariatnya. Yang kedua, tak lupa pula marilah kita haturkan selawat beserta taslim kepada baginda Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas perjuangan beliau, atas pengorbanan beliau, atas kerja keras beliau, sehingga Islam ini mampu tersampaikan ke seluruh penjuru alam. Begitu besar waktu yang beliau kerahkan untuk mendedikasi umat, sehingga umat ini mampu bangkit dari wajah peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu suri teladan bagi kita dalam hal untuk meniti kehidupan ini. Hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah, taati perintahnya dan jauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Islam adalah agama yang mulia, dibawa oleh orang yang paling mulia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah selain Islam. Keyakinan inilah yang semestinya terhujam dalam di benak kita dan di hati kita, setiap kaum muslimin. Bukan pada tempatnya seorang muslimin melepaskan identitasnya sebagai muslim. Justru saat ini kita harus menunjukkan identitas keislaman kita di tengah-tengah kehidupan yang rusak dan penuh kerusakan.
Bukankah kita diharuskan selalu dalam kondisi menjadi seorang muslim? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, orang-orang kafir, munafik, sekuler, liberal tak senang kita saling tertaut dengan keislaman kita. Mereka ingin kita melepaskan identitas keislaman kita dalam segala aktivitas itu. Baik itu yang berkaitan dengan aktivitas privatnya kita, individunya kita, maupun dalam konteks bernegara dan berhukum. Berbagai pernyataan busuk yang mereka lontarkan, bila kekuatan politik umat bersatu, mereka sebut politisasi agama. Politik identitaslah dan sebagainya. Padahal justru orang-orang kafir, munafik, sekuler, liberal, radikal itulah yang memainkan politik identitas atau melakukan politisasi agama. Agama itu dijadikan sebagai komoditas untuk menunjang sebuah kekuasaan. Lihatlah bagaimana mereka yang sekuler dan ada yang terlibat korupsi, zalim terhadap rakyat, tiba-tiba memakai sarung, baju kokoh, dan peci. Tiba-tiba berjilbab, berkerudung, tiba-tiba rajin ke pesantren, tiba-tiba ibadahnya diviralkan. Hadirin jemaah Jumat yang rahmati Allah. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah hambanya agar memeluk Islam secara kafah dan seluruh aspek kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau menyeluruh dan janganlah ikut langkah-langkah syaitan. Sungguh ialah musuh yang nyata bagi kalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Ayat ini memerintah semua umat manusia untuk memeluk Islam secara kafah, secara komprehensif, secara menyeluruh. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Ja'ami Al-Ahkam Al-Quran menjelaskan makna kafah di dalam ayat ini. Yang pertama, menyeluruh, yakni meliputi seluruh ajaran Islam. Yang kedua, menolak yang lainnya di luar dari Islam. Dengan kata lain, orang yang telah memeluk Islam wajib mengambil secara menyeluruh dan menolak yang lain di luar dari Islam. Itu baru disebut sebagai Islam kafah. Dengan kata lain, seorang muslimin wajib mengambil Islam secara utuh. Tidak boleh sepotong-potong, dipilih mana yang baiknya saja. Yang susah dibuang, padahal itu kan sama semua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tertera dalam Al-Quran. Lihatlah Quran Surah Al-Baqarah ayat 85. Karena itu haram hukumnya meninggalkan identitas Islam dalam hal apapun. Sebaliknya, identitas Islam harus dipegang teguh oleh setiap muslimin dan seluruh aspek kehidupannya. Tidak hanya beribadah, tetapi juga dalam melakukan kegiatan seperti ekonomi, sosial, pendidikan, politik, dan bernegara. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting untuk diingat dalam konteks politik Islam, Al-Alama Al-Qadi Syekh Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani. Politik adalah urusan umat di dalam atau di luar negeri.
hal itu dilakukan oleh negara dan umat. Negaralah yang melaksanakan pengurusan ini secara langsung, sedangkan umat mengkoreksi kebijakan atau memuhasabah fil hukam dari segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. An-Nabahani Mafahim Asyasya halaman 5. Mengurusi umat dalam negeri ini dilakukan oleh negara dengan cara menerapkan ideologi Islam, akidah dan syariah secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Tugas umat adalah mengoreksi jalannya penerapan ideologi Islam. Jika terjadinya penyimpangan, adapun mengurusi umat di luar negeri adalah dengan mengemban dakwah dan menyebarkan ideologi Islam ke seluruh negeri. Politik yakni mengurus kepentingan umat di dalam atau di luar negeri dengan menerapkan Islam secara kafah. Karena itu seorang muslim adalah politikus. Sebabnya politik dalam pandangan Islam adalah mengurus atau meriayah umat dengan syariat Islam. Karena itu setiap politisasi muslim wajib mengurus fikih Islam dengan baik dan benar. Itulah mengapa berpolitik dengan merujuk pada fikih atau syariat Islam itu hukumnya fardu sebagaimana sholat, puasa, zakat, dan jihad. Sama-sama wajib, tidak boleh dibedakan. Dengan demikian fikih Islam akan meletakkan di dalam politik dan tidak bisa dipisahkan. Inilah yang sekaligus menjadikan politik memiliki identitas yang jelas, yakni Islam. Politik Islam semacam inilah yang membedakan dirinya dengan politik sekuler atau politik identitas. Sebaliknya, ketika politik umat Islam tidak menggunakan fikih atau syariat Islam, maka politiknya mempunyai identitas yang tidak jelas. Politiknya akan menjadi politik sekuler, yang oportunistik, yang hiporikik. Inilah yang digambarkan dalam Al-Quran. Muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula wa ilaha ula. Wa man yudlilillah falan tajid lahu sabila. Mereka, orang-orang munafik, dalam keadaan ragu di antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk golongan orang beriman. Ini dan tidak pula golongan orang kafir itu. Siapa saja yang dibiarkan sesat oleh Allah karena tidak mengikuti tuntunannya dalam memiliki kesesatan, kamu tidak akan menemukan jalan untuk memberikan petunjuk bagi dirinya. Quran Surah An-Nisa ayat 143. Alhasil, tidak boleh seorang muslim memegang syariat Islam sebagai identitas dalam berpolitik. Apapun alasannya, sebaliknya dia wajib terikat dengan syariat Islam segala aspek kehidupannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal alimul azim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila di'wanihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nasu ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sada bima laikatihil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala
innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiyaika wa rasulika wa malaikatihil muqarrabina wardallahum anil khulafa'ir rasidin Abi Bakarin wa Umara wa Usmani wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'ina wa tabi'in at-tabi'ina lahum bi ihsanin illa yaumiddin wa arda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minkum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimina wa azilla syirka wal musyrikina wansur ibadakal muwahhidi wa ansur man tasaraddi nawahzul man hadalal muslimina wala dammir a'da ad-dini wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' anna al-bala wal waba waz zalazi la wal mihana wa su'al fitnatihil wal mihana ma zahara minhuma wa ma batana an baladina Indonesia khosatan wasairil buldanil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Aqimus shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.